Hai semuanya, ketemu lagi di channel aku Clovia Art. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian seputar cara bikin bullet journal di bulan Juni. Yang teman-teman perlu persiapkan adalah alat tulis seperti pensil mekanik, brush pen, drawing pen, penghapus, penggaris, dan buku tulis untuk bullet journal. Yuk langsung aja kita bikin bullet journalnya. Tema yang aku pakai kali ini adalah tema strawberry. Kenapa strawberry? Karena aku sadar ternyata aku punya banyak banget koleksi stiker yang bertemakan strawberry. Jadi kenapa enggak tema ini aku pakai aja buat tema jurnal bulan Juni. Namun stiker ini enggak terlalu banyak aku pakai di dalam jurnal. Selebihnya aku gambar dulu menggunakan pensil mekanik untuk mengurangi adanya kesalahan yang fatal. Lalu setelahnya aku tebelin lagi pakai brush pen maupun drawing pen. Aku bikin kotak susu ini ceritanya sebagai cover. Lalu aku beri beberapa gambar strawberry kecil dan selanjutnya aku tulis nama bulan Juni di bagian bawah serta aku buat garis kotak-kotak menggunakan stabilo guna sebagai latar gambar tersebut. Sebelum memulainya, aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa jurnal setiap orang itu bisa aja berbeda-beda, karena itu semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang akan aku bahas kali ini adalah beberapa halaman yang pada umumnya sering digunakan oleh orang-orang. Oke, untuk halaman yang udah aku buat tadi biasa disebut sebagai cover page atau halaman sampul. Di halaman tersebut tidak ada maksud apapun. Biasanya hanya sebagai pembatas antara bullet journal sebelumnya dengan bullet journal bulan ini. Selain itu, di halaman cover ini juga sebagai penentu tema apa yang akan kita gunakan. Untuk halaman sampul ini juga bisa banget kalian pakai untuk tulisin quotes atau mini kalender juga. Setelah halaman sampul, langsung aja kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini akan kalian gunakan untuk menulis jadwal selama sebulan ke depan. Biasanya disebut juga dengan monthly spread, monthly log, monthly schedule, atau ada juga yang menyebutnya dengan mini kalender. Nggak cuma kotak-kotak atau polos ya teman-teman, tapi ada juga yang berwarna dan berkarakter. Kalau kalian kepingin punya lebih banyak referensi, kalian bisa banget nontonin video bullet journal aku. Masing-masing kotak ini mewakili satu hari kalian. Misalnya kalau kalian ada event, ulangan, PR, atau praktik di tanggal 1, tinggal kalian tulis aja di kotak tanggal 1. Begitu juga dengan kotak-kotak yang lainnya. Untuk masalah hias menghias, pastinya kalian gak perlu khawatir. Hias aja sesuka kalian. Yang penting sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, untuk tanggal-tanggal penting tertentu, biasanya aku menyediakan sedikit space. Fungsinya untuk menulis secara lebih detail keperluan apa aja yang diperlukan di tanggal tersebut. Oke, next. Di spread selanjutnya ini adalah habits tracker. Sesuai dengan namanya, habits tracker ini digunakan untuk memantau kebiasaan kita di bulan ini. Selain memantau, sangat membantu juga untuk membangun kebiasaan baru yang ingin kalian lakukan. Misalnya memulai gaya hidup sehat, seperti olahraga, minum susu, minum vitamin, makan buah, dan lain sebagainya. Untuk bentuk dari habits tracker sangat bervariatif. Kalian bisa mencarinya di Pinterest maupun memantau terus video jurnal aku. Cara kerjanya juga sangat mudah. Kalian buat dulu kolom dari tanggal 1 sampai dengan 30. Yang penting sesuai dengan bulan tersebut ya teman-teman. Lalu setelahnya bisa kalian arsir atau centang di setiap tanggal yang telah kalian kerjakan. Jadi nantinya kalian bisa lihat nih, kira-kira habits apa sih yang harus ditingkatkan dan habits mana yang harus diperbaiki. Masing-masing orang pastinya memiliki caranya sendiri dalam membangun kebiasaan baru, apalagi yang bersifat positif.
Awal-awal pastinya akan merasa berat, yang males lah, sibuk lah, dan lain sebagainya. Karena aku dulu juga gitu, menunda-nunda sampai akhirnya banyak yang gak kearsir karena gak dikerjain. Namun jangan patah semangat ya teman-teman, coba terus sampai kalian terbiasa dan menjadi habits yang bermanfaat untuk diri kita. Di sebelah habits tracker ini aku akan membuat sleep tracker. Jangan salfok sama letteringnya ya teman-teman. Sampai saat ini pun aku masih berusaha bikin lettering agar terlihat lebih rapi. Oke, balik lagi, fungsi dari halaman ini yaitu untuk memantau jam tidur kalian. Apakah sudah efektif atau belum? Di sebelah kiri ini aku akan menulis tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 30 secara vertikal dan menuliskan angka sebagai jam di bagian bawah secara horizontal. Cara kerjanya pun cukup mudah, tinggal kalian beri tanda titik di masing-masing tanggal. Misalnya tanggal 1 kalian tidur jam 10 malam, jadi kalian beri tanda titik di antara angka 1 dan angka 10, lalu tinggal kalian tarik garis dari satu titik ke titik yang lain hingga membentuk grafik seperti ini. Di halaman selanjutnya ini adalah mood tracker. Kali ini agak beda dengan habit tadi ya teman-teman, karena sekarang yang akan kita track adalah mood alias perasaan kita dalam sehari. Kalian bisa banget cari inspirasi dari internet tentang bagaimana cara gambar mood tracker. Tapi di sini aku bakal kasih contoh yang simpel-simpel aja. Jadi di sini aku akan buat dua lingkaran, yang satunya besar dan yang satunya lagi kecil. Lalu aku beri garis-garis di antara dua lingkaran tersebut sebagai pembatas antara satu tanggal dengan tanggal yang lain. Selanjutnya akan aku nomori dari angka 1 sampai dengan 30 sesuai tanggal di bulan ini ya teman-teman. Dan di bawah lingkaran ini aku akan bikin color code. Misalnya di sini kalau warnanya ungu berarti aku lagi sedih, kalau warnanya pink berarti aku lagi happy, dan kalau warnanya merah berarti aku sedang marah. Ada 5 simbol warna dan masing-masing warna akan aku beri emoji sebagai tanda. Sekali lagi, di akhir bulan nanti kalian bisa banget review nih, dalam sebulan ini perasaan apa sih yang sering kalian rasakan? Sekarang kita bakal lanjut ke halaman berikutnya. Sebenarnya untuk bullet journal itu di setiap halamannya ada banyak banget jenisnya, tergantung kalian perlunya seperti apa. Tapi kalau aku bahas semua itu bakal banyak banget. Jadi di sini aku bakal kasih sedikit aja ya teman-teman, minimal halaman apa aja sih yang biasa aku gunakan. Nah, untuk halaman yang terakhir ini aku akan isi dengan 2 tracker. Yang pertama untuk memantau perkembangan sosial media aku, dan yang satunya lagi aku gunakan untuk memantau perkembangan berat badan aku. Sosial media tracker ini aku buat gunanya untuk mengetahui selama ini orang-orang enjoy atau enggak dengan konten yang aku berikan. Sedangkan body progress, karena saat ini aku sedang berjuang menaikkan berat badanku, jadi aku memasukkan tracker ini ke dalam bullet journal. Cara buatnya mudah, aku tulis angka 1 sampai dengan 30 sebagai tanggal, lalu sebelahnya aku beri space gunanya untuk mencatat berapa berat badan aku di hari ini. Biasanya aku nimbang pagi hari setelah bangun tidur sebelum perut aku kemasukan makanan apapun. Jadi itu dia beberapa bagian-bagian dari bullet journal yang paling sering orang pakai. Semua udah aku perlihatkan mulai dari cover, kemudian schedule untuk bulanan, sampai beberapa tracker lain beserta cara kerjanya. Kira-kira yang mana nih yang akan kalian pakai di bullet journal kalian? Kalau gitu, semoga video kali ini bisa membantu ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.